disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, teman Tuhan yang sering kita baca ya ini. Ya. 1 Tesalonika pasal yang ke-5. 1 Tesalonika pasal 5 kita akan jumpai ya, ayat yang sering kita dengar baca, ayat yang ke-18 ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Kalau sudah dapat, saudara, mari kita berdiri. Tesalonika 5 ayat ke-18, mari kita baca sama-sama firman. Dalam hitungan yang ketiga kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kepada jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus menyampaikan satu anjuran, satu kebenaran, perintah yang bukan anjuran, saudara. Di ayat yang ke-18 dia mengatakan kepada jemaat di Tesalonika, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang Tuhan kehendaki. Ya, saudara diberkati oleh Tuhan ya. Ucapan syukur ini banyak kita dengar ketika dalam momen-momen yang bahagia ya. Baik itu momen ulang tahun maupun di momen-momen pesta dan lain sebagainya. Jadi saudara diberkati oleh Tuhan, itu yang banyak kali kita jumpai ya. Ya, karena memang saudara, ucapan syukur itu salah satu bentuk rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Amin. Ya. Rasa kita berterima kasih atas segala pertolongan Tuhan, atas segala anugerah Tuhan yang sudah menolong kita bertambah umur, yang sudah menolong kita saudara lewat dari setiap persoalan dan lain sebagainya. Tetapi saudara diberkati oleh Tuhan ya, sebenarnya mengucap syukur itu kepada Tuhan ya. Rasul Paulus ketika dia sampaikan ini kepada jemaat di Tesalonika ya, Paulus ini menuliskan ini bukan dalam kondisi yang baik-baik saja juga saudara ya. Bukan dalam kondisi yang saudara ucapan syukur saya karena keadaan saya baik ya. Tetapi Rasul Paulus menyampaikan ini saudara, kenapa dia berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Kata dalam segala hal itu berarti dalam segala keadaan kehidupan kita itu harus dibarengi dengan ucapan syukur. Amin. Jadi saudara diberkati Tuhan, maksud perintah firman Tuhan ini, entah dalam kita keadaan baik, entah dalam keadaan sakit, entah dalam keadaan kekurangan seperti yang dialami oleh Rasul Paulus ya, atau kelimpahan, kita tetap harus mengucap syukur. Amin. Kenapa kita harus mengucap syukur saudara diberkati Tuhan? Karena dengan rasa terima kasih mengucap syukur dalam keadaan yang tidak baik sekalipun ya, saat kita bersyukur kita sebenarnya sedang berhenti untuk melihat persoalan itu saudara, dan kita sedang mulai mengalihkan pandangan hati dan pikiran kita kepada Tuhan yang berdaulat atas hidup saya dan saudara. Amin ya. Ucapan syukur dalam keadaan bahagia itu baik saudara, karena itu salah satu bentuk terima kasih kepada Tuhan. Tuhan terima kasih saya boleh bertambah usia pada hari ini. Tuhan terima kasih Tuhan sudah tolong usaha pekerjaan saya ini itu dan sebagainya. Tuhan terima kasih ini ya. Tetapi orang percaya, orang Kristen saudara yang berkati Tuhan, diajarkan bukan cuma dalam keadaan baik kelimpahan saja untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan, untuk kita berterima kasih kepada Tuhan saudara. Tapi ketika kita dalam
disinilah yang akan melihat bagaimana iman kita sebagai orang percaya, saudara. Ya. Disinilah Tuhan mau melihat, saudara, bagaimana iman kita, saudara. Apakah kita hanya berfokus kepada hati kekristenan kita, saudara, sebagai orang yang percaya mengucap syukur dalam keadaan baik. Tuhan mau bilang, orang luar pun, orang yang tidak percaya pun melakukan hal yang demikian. Jadi kalau kita mengucap syukur, saudara, hanya dalam keadaan sehat, kuat, ya, diberkati dan sebagainya yang enak-enak, saudara, apa bedanya Tuhan bilang dengan yang di luar sana? Tapi ucapan syukur orang Kristen, saudara, orang percaya lebih daripada inilah yang akan menunjukkan, saudara, kita menjadi saksi bagi orang luar. Amin. Kita tetap setia, kita tetap kuat, ya. Pribadi kita tetap, saudara, diberkati Tuhan dengan tetangga tetap baik, walaupun tetangga lihat kita dalam keadaan mungkin susah, sakit, dia ada keadaan begini dan sebagainya, tapi dia tetap bersukacita, tetap mengucap syukur. Ya. Ketika kita melakukan itu, saudara, kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Amin. Karena Tuhan bilang, inilah yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi sebenarnya, saudara, apakah kita mengucap syukur itu enggak ada rahasia yang Tuhan mengerjakan dalam hidup kita, saudara? Apakah saudara diberkati oleh Tuhan seperti hamba-hamba Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan, tokoh-tokoh iman, saudara, Paulus, Silas, Daud dan lain sebagainya, saudara, ketika mereka mengucap syukur dalam keadaan susah, Paulus juga demikian, saudara, dalam keadaan tertekan. Apakah tidak ada sesuatu yang Tuhan janjikan kerjakan, saudara, di balik, saudara, ketika mereka mengucap syukur kepada Tuhan? Saudara, Paulus bilang ketika dalam keadaan kelimpahan, kalau kita mengucap syukur itu baik dan itu benar, saudara. Tetapi Tuhan mau dalam keadaan kekurangan juga pun, ya, ketika kita mengucap syukur, kita sedang menunjukkan kapasitas iman kita kepada Tuhan, bahwa kita punya Tuhan yang baik dan baik dan baik dan besar dalam hidup kita semua. Amin. Karena penyembahan itu, saudara, bukan dalam keadaan baik saja, saudara. Kalau kita menyembah Tuhan, berterima kasih, menangis di hadapan Tuhan, ketika kita dalam kelimpahan, dalam keadaan baik-baik saja, saudara, ya, itu memang baik, saudara, karena ucapan syukur, hadiah yang kita berikan kepada Tuhan. Tapi Tuhan mau lebih daripada itu, saudara. Kenapa? Karena orang Kristen itu Tuhan mau lebih berbeda. Selangkah, bahkan beberapa langkah lebih maju daripada yang lain. Makanya kasih, berbicara kasih orang Kristen itu berbeda dengan agama lain, saudara Tuhan. Kalau yang lain cuma bilang kasih kira sesama, saudara Tuhan, tapi orang, kita, saudara, diberkati oleh Tuhan, ya, lebih daripada itu. Kasihilah musuh. Amin. Coba baca si Alkitab, kitab suci agama lain, saudara Tuhan. Mengasihi sesama itu ada, saudara. Tapi kasih musuh, saudara, nggak ada. Cuma ada di Alkitab, hanya Yesus saja. Begitu juga mengucap syukur, saudara Tuhan. Ya. Mari kita melihat bersama-sama, saudara. Apa sih rahasia ketika kita mau mengucap syukur kepada Tuhan? Pertama, saudara, diberkati Tuhan. Kita buka Kolose 2 ayat 6-7. Kolose 2 ayat 6-7. Kamu telah menerima Kristus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.
Ya, dibuka dengan kita sudah terima Yesus. Ya, hendak hidup kita di dalam Dia. Hari ini kita ada di dalam Dia. Ya. Terus bagaimana saudara supaya kita ini tetap terus berakar, dibangun, ya, dan bertambah teguh di dalam iman kita, saudara, diberkati oleh Tuhan. Firman Allah berkata, hatimu harus melimpah dengan ucapan syukur, saudara. Jadi ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita sedang melepaskan kuasa mujizat itu, saudara. Bersyukur kepada Tuhan itu membuka jalan bagi Tuhan untuk bekerja lebih besar, untuk mendatangkan mujizat dalam hidup saya dan saudara. Amin. Lihat bersama-sama ketika Ayub dia tetap mengucap syukur dalam penderitaannya, saudara, diberkati Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan izinkan persoalan terjadi kepada Ayub, saudara, tapi dia tetap bersyukur dan menerima itu, tetap menyembah Tuhan, saudara. Ya, Tuhan sedang membuka jalan mujizat bagi dia. Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan. Ketika kita bersyukur, kita sudah baca tadi kita Kolose, ya, melimpah dengan syukur, saudara. Itu berarti kita sedang menumbuhkan iman kita, lebih percaya kepada Tuhan. Haleluya. Hari-hari ini iman kita kan kadang-kadang sedang lemah, kurang yakin. Oh Tuhan, gak selesai sih persoalan saya sampai hari ini dan lain sebagainya. Perlu tambah saudara harus mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Karena mengucap syukur itu sekali lagi yang seperti saya katakan tadi, ya, kita sedang mengalihkan hati dan pikiran kita entah dalam keadaan baik atau susah. Kan ucapan syukur itu kita sedang terima kasih kepada Tuhan. Amin. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Jadi hati kita sedang kita alihkan, saudara, bukan pujian kepada kita, tapi berterima kasih kepada Tuhan, baik dalam keadaan baik, kelimpahan, maupun apalagi dalam keadaan kekurangan. Ya. Kita mengalihkan fokus kita bukan kepada diri kita atas apa yang kita alami, entah itu berkat besar atau kecil atau tidak kekurangan, saudara. Melihat, saudara, nanti kita melihat, itulah iman, saudara. Betapa Tuhan itu baik, betapa Tuhan itu besar dalam kehidupan kita. Semakin saudara kita melihat dengan ucapan syukur, Tuhan Engkau baik, dalam keadaan tertekan seperti Ayub, dia tetap mengatakan Tuhan itu baik. Seperti Daud, seperti Paulus, saudara, dalam keadaan di penjara dia dengan Silas, mereka tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semakin dekat kuasa mujizat itu, saudara, Tuhan mau kerjakan bagi mereka, juga bagi saya dan saudara. Ayo uji firman Tuhan ini, saudara, benar nggak? Kalau hari ini kita belum masih merasa sakit, hari ini kita masih merasa dalam kekurangan, terus dan terus, saudara, kita bersyukur kepada Tuhan dan lihat, saudara, lihat terus Tuhan itu kita besar. Di mana sih kebesaran Tuhan yang terlalu besar bagi kita yang tidak bisa kita bayar, saudara? Kan orang hina orang Kristen itu, saudara. Masa Tuhan mau jadi manusia? Itu kan hina, saudara, kan? Bagi logika kita, saudara, diberkati Tuhan, masa Tuhan itu yang begitu besar, berkuasa dan lain sebagainya, menciptakan semuanya? Secara logika kan itu nggak pantas, saudara. Menjadi manusia terus mati bagi kita semua, saudara. Kenapa, saudara? Bagi dunia itu nggak pantas terhidup. Itulah bentuk kasih yang sempurna. Bapak Ibu kalau punya anak yang kita sayangi, saya percaya kita rela mati buat anak kita, betul? Kalau kita sangat sayang anak kita, saudara, kita mati-matian mau membela anak kita, saudara. Bahkan digantikan dengan nyawa saya untuk keselamatan anak kita, saudara, ya, pun kita rela, saudara. Inilah kasih yang besar yang Tuhan mau tunjukkan, saudara. Dia rela jadi terhina, jadi manusia, saudara, demi keselamatan saya dan saudara. Nah, apalagi saudara diberkati Tuhan untuk dia menyatakan mujizat bagi kita. Yang penting bagaimana kita mau bertahan, saudara, di tengah penderitaan, di
percaya, oh saya punya Tuhan yang besar. Ya, orang lain diselamatkan, orang lain diberkati, saya pasti bisa. Tunggu saja waktunya Tuhan yang terbaik bagi kita. Amin. Ya, yang kedua saudara. Ya. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, ya, selain Tuhan akan melepaskan mujizat saudara, mengucap syukur juga mari kita lihat dalam Filipi 4 ayat 6-7. Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Perhatikan saudara ayat 7 dulu. Firman Tuhan ini, damai sejahtera Allah akan melampaui segala akal. Bukankah saudara ketika kita tertekan, perasaan akal kita itu blank saudara, menghadapi persoalan yang silih berganti mungkin datang, yang kita tidak tahu bagaimana jalan keluar, buat akal kita, hati kita tertekan dan sepertinya bingung kita saudara itu. Ya. Tapi Tuhan berjanji Dia akan beri damai sejahtera di tengah penderitaan yang akan melampaui segala akal kita dan akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Apa sih syaratnya? Lihat di atas saudara. Ketika kita khawatir, ya, kan khawatir kita itu membuat kita tertekan, betul? Ya, kalau kita khawatir saudara, nyatakan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan di dalam apa saudara? Doa dan apa? Permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Jadi saudara diberkati oleh Tuhan. Ketika saya dan saudara mengucap syukur di tengah penderitaan, itu akan menguatkan hati kita, ya, akan menjaga hati kita tetap tenang, kita tidak goyang, dan akan diberikan damai sejahtera. Kan kita sadar saudara, kadang-kadang kita kesaksian secara pribadi, sukacita itu ternyata nggak bisa dibeli dengan uang, ya. Damai sejahtera ternyata itu nggak bisa dibeli dengan uang, ya. Banyak contoh lah kita lihat di televisi, ya, seperti itu. Misalnya para public figure, artis dan sebagainya, kok mereka bertengkar, duit banyak, mobil ada, ini semua ada, kok bisa mereka bertengkar, nggak ada damai sejahtera, terus pisah, itu cerai, gitu dan sebagainya. Kenapa bisa? Ya ternyata saudara, ya, apa yang mereka miliki, kebanggaan, harta dan lain sebagainya, itu nggak mampu untuk memberikan sukacita dan damai sejahtera. Kan kalau rumah tangga, istri, anak, semua saudara ada damai sejahtera di hati saudara, nggak mungkin akan terjadi hal yang demikian saudara. Makanya kita perlu damai sejahtera. Ini yang Tuhan bilang saudara, diberkati Tuhan. Damai sejahtera itu akan muncul saudara, ya, di tengah kekhawatiran kita ketika hati kita melimpah dengan syukur. Ayat 7 tadi bilang, maka damai sejahtera itu akan Tuhan berikan melampaui akal pikiran kita. Amin. Jadi artinya saudara, perasaan kita ini yang galau, ya, yang penuh dengan persoalan, Tuhan akan gantikan saudara dengan damai sejahtera dan sukacita. Haleluya. Makanya Ayub walaupun secara jasmani dia menangis, saudara, ya, kan hati dengan apa? Dengan tubuh itu berbeda kan saudara, ya. Kita menangis, tapi hati ini ada rasa apa? Senang, sukacita seperti Tuhan. Ya. Kan banyak orang yang menangis bukan karena duka, karena
saudara diberkati oleh Tuhan, ya, Tuhan janji kok, mau usah khawatir. Dalam kekhawatiran, nyatakan semuanya itu dalam doa penyembahan kita kepada Tuhan. Sambil kita berterima kasih, Tuhan terima kasih. Kalau kemarin saya kelimpahan, tapi hari ini dalam kekurangan, saya menangis karena saya berterima kasih, berterima kasih, terima kasih, terima kasih. Apa sih yang lebih kita bisa kasih kepada Tuhan selain kata pujian, sembah, dan terima kasih? Kita ini diciptakan untuk apa sih saudara Tuhan? Menjadi penyembah Tuhan, menggantikan posisi lu simpel. Perhatikan baik-baik saudara Tuhan, kita ini istimewa di hadapan Tuhan. Waktu Tuhan ciptakan saudara langit dan bumi, ya, hari pertama, kedua sampai hari kelima, itu cuma dengan apa saudara? Dia apa? Ngomong, berfirman. Tapi waktu dia ciptakan manusia apa saudara? Apa dia berfirman? Ya. Enggak saudara. Tuhan ambil tanah itu saudara dengan tangannya. Ya. Tuhan kotori tanahnya saudara. Dia mau bentuk manusia saudara itu. Tuhan bekerja. Langit dan bumi, wah segala ciptaan ini luar biasa, cuma dengan berfirman itu jadi. Tapi kita manusia saudara, dia ciptakan. Kenapa saudara? Terus dia berikan hembus nafas. Karena dia mau ciptakan kita serupa dan segambar dengan dia. Dan dia mau tunjukkan, nih Lucifer, ya, kamu yang berontak, kamu penyembah, pemimpin pujian, penyembah. Ya, sekarang aku buat manusia yang segambar dengan aku dan akan menggantikan posisi menjadi penyembah. Makanya hidup kita saudara ini penyembah Tuhan. Di mana saja pun ketika engkau jadi saksi, itu sedang menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan bukan cuma sekedar saudara di gereja dan sebagainya, jadi berkat di tengah masyarakat. Sebagai Tuhan kita sedang menyembah Tuhan. Amin. Karena inilah fungsi yang Tuhan janjikan kepada kita. Nanti kita bicara itu saudara. Ya. Tapi inilah saudara ucapan syukur yang kita berikan kepada Tuhan. Terakhir saudara Tuhan, kita buka Roma 8 ayat 20. Roma pasal 8 ayat 28. Roma 8 ayat 22. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Firman Allah berkata saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Bapak Ibu, kalau kita sadar dengan firman Tuhan ini, saudara diberkati oleh Tuhan, ya, bahwa Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ketika kita mengucap syukur saudara dalam kesulitan, kita akan mengubah cara pandang kita kepada Tuhan. Amin. Cara pandang kita akan berubah dan kita akan melihat saudara diberkati oleh Tuhan. Ternyata kenapa saya harus mengucap syukur kepada Tuhan? Ya, ternyata ini proses pemurnian iman kita untuk menghasilkan kebaikan. Kenapa saudara diberkati oleh Tuhan? Tuhan bilang sabar aja. Kan orang sabar itu senang mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, kalau kita sabar dalam penderitaan, kita sabar dalam persoalan hidup saudara, itu tanda kita sedang mau bersyukur kepada Tuhan saudara. Maka Tuhan kasih damai sejahtera ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk tunggu waktunya Tuhan. Kan Tuhan bilang kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Ada kebaikan yang Tuhan sedang ancam, Tuhan sedang buat dalam hidup saya saudara. Tuhan sedang mengerjakan bagi keluarga kita, bagi anak cucu kita.
tunggu waktu Tuhan, saudara. Perhatikan Yusuf, saudara, diberkati oleh Tuhan. Ya, waktu dia dapat visi, dapat cita-cita dari Tuhan, saudara, ada proses yang tak enak, saudara. Ya, dia mengerti, ya, tunggu waktu Tuhan, walaupun perjalanan yang tak enak. Ya, dia tetap bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Ibu, kalau kita terus bersyukur, kan gak selamanya, saudara. Tuhan bilang apa? Kita hadapi badai. Ada saatnya, saudara. Pokoknya yang Tuhan indikan ini, saudara, ada nyanyi sejahtera, saudara. Ya. Sebelum mujizat itu dikerjakan, Tuhan sentuh hati dan pikiran kita, dikasih damai sejahtera. Sabar saja, terus mengucap syukur. Makanya Tuhan bilang, nyatakan semuanya di dalam doa sambil mengucap syukur. Tuhan, jamah suami saya, jamah istri saya, jamah saya, jamah bapak keluarga saya, jamah bapak perhubungan saya. Terus bersyukur kepada Tuhan. Ya. Ketika kita sedang bersyukur kepada Tuhan, kita sedang bekerja sama dengan Tuhan. Dan Tuhan sedang membuat hal yang baik bagi kita. Amin. Dan Tuhan bilang, rancanganku bukanlah rancangan manusia. Rancanganku mendatangkan rancangan yang indah. Amin. Itu janji Tuhan, saudara. Jadi Tuhan bilang, saudara, kalau kita mengasihi Dia dan tetap bersyukur, kita sudah dipanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, kita akan mengerti, pemikiran kita akan mengerti, saudara Tuhan. Oh, Tuhan izinkan ini persoalan terjadi. Tuhan sedang proses iman saya supaya saya tetap kuat dan bertumbuh dan terus bersyukur kepada Tuhan. Ya. Dan ketika saya terus bersyukur dan kita bersyukur kepada Tuhan, kita akan lihat bagaimana saudara, Tuhan yang sedang turut bekerja membentuk masa depan kita dan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, mulai hari ini, ya, mari kita tetap terus bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita mau mengeluh, saudara, kamu usah mengeluh di saudara Tuhan, kepada tetangga dan lain sebagainya. Boleh sih, saudara, tapi jadi orang yang bisa saudara bagikan untuk keluhan itu. Ya. Dan yang paling terbaik, saudara, mengeluh saja kepada Tuhan. Jemaat Tuhan punya FB kan, saudara. Kalau saudara di FB itu mengeluh, buat status keluhan saudara, itu saudara nggak jadi berkat, saudara. Ya. Kalau di status saudara mau Tuhan baik, Tuhan ajaib, walaupun lagi sedang dalam keadaan tidak baik, saudara, dan itu jadi berkat. Tapi kalau di status di FB, saudara, kenapa hidup saya begini, kok saya begini, gimana? Tanggapannya ada yang positif, ada yang negatif. Ya, saudara nggak jadi berkat. Mengeluhnya di media sosial. Kiranya juga mungkin ada hamba Tuhan yang mengeluhnya di media sosial, saudara. Ya. Mari mengeluh kepada Tuhan. Haleluya. Karena cuma Tuhan yang tahu isi hati kita. Saudara datang berbagi dengan hamba Tuhan, itu baik sebagai Tuhan. Tapi kami juga terbatas, hanya bisa kita sama-sama berdoa, ya, untuk angkat keluh kesah kita kepada Tuhan. Ya. Mari datang kepada Tuhan, nyatakan isi hatimu kepada Tuhan, karena Tuhan yang buat rencana. Dia sedang turut bekerja. Dia sedang bekerja buat kita semua. Dia sedang bekerja buat rumah tangga kita. Dia sedang bekerja buat pribadi kita, untuk mendatangkan kebaikan. Itu janji Tuhan. Ya, mari tutup Alkitab dan kita berdiri, saudara. Besar anugerah Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada bersama dengan anugerah Tuhan. Sebab itu kita harus terus mengucap syukur. Terima kasih. Sambil kita renungkan firman Tuhan, kita nyanyikan pujian ini. Ungkapan isi hati kita hanya kepada Tuhan. Dia yang mengerti kedalaman hati kita, dan Dia yang sanggup untuk menjawab setiap permohonan doa kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini? Nangislah di hadapan Tuhan. Di dalam doa dan penyembahanmu menangislah kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang bilang dalam kebenaran firman-Mu, nyatakan segala isi hatimu, kekhawatiranmu di dalam doa sampai engkau menjadi keluh kesahmu, nyatakan semua kepada Tuhan. Dia yang mengerti